sehingga setiap pujian, doa, dan penyembahan kami akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, bahkan berkenan di hadapan-Mu. Begitupun Tuhan, kami akan menerima sabda-Mu, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Buka hati, urapi kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kebenaran firman-Mu dapat tertanam di hati kami yang sangat dalam. Mampukan kami, setiap pribadi lepas pribadi, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Wais, luar biasa, puji Tuhan. Sudah beberapa lama ya kita baru kembali ke tempat ini, dan semua saya percaya bukan kebetulan, tapi semua karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, baru saja kemarin kita libur ya. Semua pada libur karena tanggalan merah. Di tanggalan ditulis yaitu wafatnya Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Yesus Kristus. Kemarin kita baru saja memperingati, mengingatkan kita tentang Yesus disalibkan. Hari ini hari Sabtu, kita masih merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus pada waktu disalibkan. Besok hari Minggu kita akan ada ibadah kembali di gereja masing-masing, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya sudah menyiapkan tema hari ini, sudah menyiapkan, yaitu Via Dolorosa. Apa itu Via Dolorosa? Saya sudah menyiapkan filmnya, hanya 4 menit cuplikan bersama lagu-lagunya, tapi sayang sekali tidak bisa diputar. Bisa? Oh bisa? Boleh kalau bisa. Puji Tuhan kalau bisa. Boleh? Ya. Oh ada yang bisa disiapin. Oke, Bu bisa minta tolong dimatikan lampunya, Bu. Ya kita bisa, puji Tuhan ada. Soalnya ada 2 film, tapi ini nggak apa-apa yang ini ya. Ya, Bu. Iya. Matiin aja semua, Bu. Nah, oke ya. Ya, oke, sip, terima kasih. Oke, sip, terima kasih.
Ya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, baru saja kita melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus, dicambuk, diludahi, dikasih mahkota duri, disiksa, bahkan darahnya mengalir. Kalau kita membayangkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus, Dia mau disalibkan, padahal Dia bisa saja memanggil malaikat-malaikatnya untuk mengusir mereka yang menganiaya Dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu, karena firman Tuhan harus digenapi, sehingga Dia mau menyalibkan, mau disalibkan. Artinya bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena Tuhan Yesus melalui hidupnya disalibkan, kita orang-orang berdosa sudah dibayar lunas dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita sudah dibayar lunas. Darahnya mengalir. Itu untuk apa? Untuk mensucikan dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita telah diampuni. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hidupnya yang menyerahkan dirinya, disalibkan di Bukit Golgota. Jadi tema hari ini Via Dolorosa. Sebetulnya lagu yang saya siapkan dan filmnya adalah Via Dolorosa ya. Tapi puji Tuhan ada penggantinya, Besandi sudah menggantikan karena lagu yang saya siapkan nggak bisa ditayangkan beserta filmnya. Apa itu Via Dolorosa? Via Dolorosa adalah jalan penderitaan, di mana di Yerusalem Via Dolorosa adalah suatu jalan di mana Yesus disalibkan, memikul salib sepanjang 600 meter, sekitar 600 meter menuju kemana? Menuju ke Kalvari, yaitu ke Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Apa itu Kalvari? Ya mungkin semua orang pada tahu Kalvari gitu. Kalvari, sering menyanyikan Kalvari. Apa sih sebenarnya Kalvari? Kalvari itu yaitu tempat tengkorak. Ya Bukit Golgota itu Kalvari. Bukit Golgota itu adalah Kalvari. Tapi pada zaman itu tidak ada yang menyebut Kalvari. Tetapi setelah 4 Masehi, kemudian beberapa orang menyebutkan Kalvari dari bahasa Latin, dan sampai sekarang ada di Indonesia, yaitu Kalvari, ya sama dengan artinya perjalanan Yesus menuju ke Kalvari sepanjang kurang lebih 600 meter. Bagaimana dia disiksa, bagaimana dia dicaci, bagaimana dia diludahi, bagaimana dia kemudian dicambuk, bahkan sampai darahnya mengalir. Untuk apa? Untuk menebus semua dosa-dosa kita. Kita harus membayangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita telah diselamatkan Tuhan Yesus. Lantas sekarang apa yang kita berikan Tuhan Yesus? Setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita, setelah Tuhan Yesus mau disalib untuk kita semua, itu sehingga kita ada hari ini karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena salib Tuhan Yesus, sehingga kita ada hari ini. Saudara, kita harus membayangkan bagaimana Tuhan Yesus terhadap kita. Sekarang kita bagaimana terhadap Tuhan Yesus setelah kita mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus telah mau disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Terkadang ya jujur dalam pelayanan kita selalu ada aja suruh ini, suruh itu dengan alasan macam-macam. Tapi kita lihat kembali bagaimana Tuhan Yesus menolong kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Makanya di situ Via Dolorosa itu adalah jalan penderitaan. Bagaimana Tuhan Yesus menderita sepanjang perjalanan itu, memikul salib. Ya, kita harus membayangkan. Yuk kita mengingat, refleksi diri. Ya, pada hari ini kita diingatkan tentang kemarin, yaitu Jumat Agung,
yang disebut kalau di kalender adalah wafatnya Isa Al-Masih. Nah, kemudian itu adalah bagaimana Tuhan Yesus kemudian dia mengakhiri hidupnya di atas kayu salib. Kita tidak sadar bahwa umur kita terus berjalan. Kita tidak sadar bahwa umur manusia di Alkitab itu 70 tahun. Selebihnya adalah kesusahan. Kita tidak sadar. Yuk kita refleksi, sekarang umur kita sudah berapa? Berapa tahun lagi kita akan lakukan? Lantas apa yang harus kita lakukan Tuhan Yesus kalau tidak melayani Tuhan Yesus? Kemudian kapankah kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus? Di dalam firman Tuhan, ya, kita nanti akan bertemu Tuhan Yesus, ya, setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena Tuhan Yesus telah meninggalkan dunia. Kemudian besok Tuhan Yesus bangkit, ya. Nah, kemudian kita juga akan meninggalkan dunia. Kemudian kita harus tahu juga setelah meninggalkan dunia ini, apakah kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya. Semua firman Tuhan telah digenapi bahwa akan hadir Mesias. Kemudian Mesias harus mati disalibkan, dan kemudian Mesias bangkit. Tetapi ada satu lagi yang belum tergenapi, yaitu Tuhan Yesus turun untuk yang kedua kalinya, yaitu akhir zaman. Jadi kita nanti akan bertemu nanti dengan Tuhan Yesus. Tapi sekarang pun kita sudah mengalami perjumpaan, kita tetapi tidak melihat, tetapi kita percaya, iman kita percaya bahwa Yesus itu ada. Sehingga Yesus sebetulnya bukan ada di mana-mana. Yesus itu ada di mana? Ada di dalam hati kita masing-masing. Itu Yesus ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus, Yesus ada di dalam hati kita. Yesus hadir ada di dalam hati kita. Tergantung kitanya mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus atau tidak, itu yang jadi persoalannya. Ya, kemudian setelah kita nanti meninggalkan dunia ini, ya, seperti Yesus meninggalkan dunia, tetapi Yesus hadir di hati kita masing-masing. Setelah melalui kebangkitannya, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Dunia kita akan tinggalkan semuanya. Ya, kemudian di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat kita berjumpa, apakah Tuhan Yesus berkata, "Hai, engkau Pak Budi, marilah kepadaku, masuklah ke dalam kerajaanku yang sudah disediakan sejak dunia dijadikan"? Apakah Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Nyalah engkau, aku tidak mengenal kamu"? Tergantung, ya. Tapi kita akan belajar bagaimana setelah kita nanti meninggalkan dunia ini. Kita buka di Matius ayat 25, ayatnya yang ke-31, 32 dan 33. Ya, mari kita bersama-sama membaca ayat firman ini. Ya, untuk itu, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk baca dan kita renungkan, kita hayatin ayat ini. Karena ayat ini akan membawa kita nanti pada saat kita meninggalkan dunia, saat kita sudah meninggal, apakah Tuhan Yesus mengenal kita atau tidak? Kita sama-sama membaca. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang pada mereka seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Silakan duduk, terima kasih. Ya, ini adalah penghakiman yang terakhir. Artinya bahwa kita juga akan dihakimi. Ya, Tuhan Yesus betul-betul di firman Tuhan ada bahwa di situ akan ada akhir zaman. Setelah akhir zaman itu tanda-tanda akhir zaman sudah tahu semua, ya, di Alkitab tentang tanda-tandanya apa akhir zaman. Yang pasti bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Artinya akhir zaman. Kemudian setelah kita meninggalkan dunia ini, walaupun Tuhan Yesus belum datang ke duluan, entah apakah kita duluan yang akan meninggal, kita tidak tahu, karena umur itu ada di tangan Tuhan. Kemudian setelah kita meninggal, di situ akan ada
penghakiman terakhir, di mana Tuhan Yesus turun bersama malaikat-malaikatnya dalam tahta kemuliaan, mengumpulkan apa? Mengumpulkan semua manusia dari ujung bumi ke ujung bumi. Ya, dikumpulkannya di suatu alam yang baru. Kemudian setelah dikumpulkan, apa yang ia lakukan? Ya, kemudian mengumpulkannya, memisahkannya semua manusia satu persatu, seperti yaitu seorang gembala memisahkan kambing memisahkan domba dari kambing. Kita dipisahkannya. Kemudian setelah dipisahkannya, di mana dipisahkannya? Yang sebelah kanan, ya, yaitu domba, yang sebelah kiri adalah kambing. Ya, jadi bukan kanan domba, kambing kiri enggak. Saya sini percaya ini adalah domba semua. Tapi yang di sebelah kanan domba, di sebelah kiri adalah kambing. Di mana ya setelah dipisahkan oleh Tuhan Yesus, ya kemudian setelah dipisahkan oleh malaikat-malaikat, kemudian barulah itu Tuhan Yesus berkata, "Hai engkau, marilah." Ya artinya ya kita ini aja ilustrasi aja. "Hai engkau, marilah anggota-anggota Yayasan GBA Pelita Tuhan, masuklah ke dalam kerajaan Bapa yang telah disediakan sejak dunia dijadikan." Gitu ya, artinya semua ini suruh masuk. Ini ilustrasi ya, ini semua suruh masuk ke dalam kerajaan Bapa, yaitu surga yang telah disediakan semenjak dunia ini dijadikan. Lah kemudian bertanya, contoh saja nih ya, bertanya Pak Budi bertanya ya kepada Tuhan Yesus, "Bila manakah Tuhan?" Sebelum itu berkata dulu ya, setelah dipisahkan, kemudian baru Tuhan Yesus berkata kepada sebelah kanan, yaitu kepada domba. Domba ini adalah domba orang-orang benar semua, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang benar-benar merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, artinya hidupnya melayani Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Marilah engkau, orang-orang ya yang diberkati Tuhan, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan Bapa sejak dunia dijadikan." Artinya ke dalam mana? Kerajaan surga. Bapa sudah menyediakan sejak dunia dijadikan, surga itu ada. Artinya kerajaan surga ya. Kemudian orang-orang benar berkata, apa istilahnya ini? Anggota-anggota Yayasan GBA berkata ya satu persatu. Contohnya Pak Budi, karena nggak semuanya berkata satu persatu. Ini Tuhan Yesus manggilnya satu persatu loh, bukan semuanya, satu persatu. Contohnya Pak Budi, karena Tuhan Yesus suruh Pak Budi masuk kerajaan, Pak Budi ngomong kemudian, "Bila manakah Tuhan?" Sebelum Pak Budi dulu, Tuhan Yesus ngomong bahwa karena ya sudah dijadikan, sudah masuk ke dalam juga, karena pada saat aku lapar, engkau memberi aku makanan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minuman. Pada saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada saat aku orang asing, engkau memberikan tumpangan. Pada saat aku sakit, engkau membesuk. Pada saat aku di penjara, engkau menengok. Nah, itu betul-betul artinya melakukan firman Tuhan. Kemudian salah satu dari orang tersebut berkata, contoh Pak Budi, "Bila manakah aku melayani engkau Tuhan? Bila manakah saya memberi makan engkau? Bila manakah saya memberi minum engkau? Bila manakah saya nengok engkau saat sakit? Bila manakah saya membesuk engkau? Bila manakah saya engkau memberi pakaian?" Karena apa yang telah dilakukan Pak Budi contohnya ini, dia melupakannya. Karena dia melakukannya untuk Tuhan, jadi dia tidak mengingat-ingat pelayanan-pelayanan dia, bahwa dia pernah ke penjara, dia pernah ke menengok orang sakit, dia pernah ke anak yatim piatu memberi makan, yang kemudian dia pernah menolong orang yang di ODGD, orang gangguan dalam jiwa yang tidak punya pakaian, dia memberikan semua pakaiannya untuk ODGD, orang-orang dalam gangguan jiwa. Bahkan mereka pelayanan juga ke tunanetra, mereka yang tidak lemah, itu mereka yang lemah betul-betul hidupnya. Artinya pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Pak Budi ini contoh aja, dia melupakannya apa yang dilakukan. Karena apa? Karena dia melayani Tuhan Yesus, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk memamerkan diri sendiri, tapi melayani, sehingga dia lupa apa yang pernah dilakukan pada saat di dunia.
Ya, karena Pak Budi bertanya kepada Tuhan Yesus, dan apa jawaban dari Tuhan Yesus? Kita buka di Matius 25 ayatnya yang ke-40. Jawabannya apa yang Tuhan Yesus katakan, atau raja di atas segala raja yang dia katakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara, ini pelayanan ini. Pelayanan kita tergantung motivasinya apa. Atau kita motivasinya ingin nama kita ngetop, ingin nama kita keren, nanti akan ada dampaknya. Ya, tapi di sini Tuhan Sang Raja menjawab seperti itu. Jadi artinya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Siapa yang paling hina? Mereka yang hidupnya di kolong jembatan. Banyak orang-orang duniawi menganggap dia orang tidak pernah terpandang, artinya menjadi sampah masyarakat. Banyak orang-orang yang tidak melihat, mereka memandangnya hanya sebelah mata. Banyak mereka melihat anak-anak yatim tidak dipandangnya, bahkan tidak diberikannya apa yang ia butuhkan. Ini ya, dan lakukan saudaraku dari saudara-saudara yang paling hina ini. Artinya kita harus melakukan kepada saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kekurangan. Saudara-saudara kita yang anak-anak yatim, puji Tuhan hari ini Tuhan telah mengirim anak-anak yatim dari Yayasan Maromak Jaya Anak Berkat. Terima kasih Ibu Lebora, terima kasih Pak Dani, terima kasih adik-adik yang sudah berhadir di tempat ini. Dan itu semua bukan kebetulan. Saya percaya ada rencana Tuhan. Sebagai contoh, ini depan kita ada anak-anak yatim. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak yatim? Mereka terkadang tidak ada ayah, tidak ada ibu. Bahkan dari kesaksian anak yatim pada saat saya pelayanan, ada yang makannya hanya pohon-pohonan aja, tidak merasakan dia bagaimana nikmatnya beras, apalagi daging. Dia makannya di daerah pedalaman. Sebelum dibawa ke Jakarta, di pedalaman dia hanya makan pohon-pohonannya aja. Bahkan ada yang pernah dijeburin mau dibunuh oleh saudaranya. Macam-macam. Kesaksian mereka ini luar biasa, anak-anak yatim. Ya, sehingga dia ditolong oleh istilahnya Tuhan memakai Pak Daniel dengan Ibu Lebora untuk membawa anak-anak yatim ke tempat ini. Ya, jadi melakukannya seperti jadi pelayanan kita lakukan hanya untuk Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jangan sekali-kali pelayanan kita untuk manusia, untuk si A, untuk si B. Datang ke tempat ini, jangan karena nggak enak sama Ibu Ketua, Ibu Linda, jangan nggak enak sama Ketua Umum Pak Omar, jangan nggak enak. Kita datang untuk beribadah, kita datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita berada di itu. Kemudian bukan itu aja, setelah itu Tuhan Yesus ngomong ke sebelah kirinya kepada siapa? Kambing apa domba? Kambing. Ngomong sebelah kirinya apa yang Tuhan Yesus katakan? Nyala engkau. Ya, nyala engkau, istilahnya nyala engkau ke dalam api yang kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Kemudian nyala engkau artinya bahwa Tuhan Yesus tidak mengenal. Kemudian dia berkata, karena pada saat aku lapar engkau tidak memberi aku makan, pada saat aku haus engkau tidak memberi aku minum, pada saat aku telanjang engkau tidak memberi aku pakaian, pada saat aku sakit engkau tidak menengok aku, pada saat aku di penjara engkau tidak membesuk aku. Ayo bayangin tuh, terkadang ada saudara kita sakit dibiarkan. Tuhan Yesus berkata seperti itu loh, nyala engkau, masuklah ke dalam api yang kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena pada saat aku sakit tidak menengok engkau, tidak membesuk. Itu benar-benar ya, kita tahu saudara kita sakit, kita tahu saudara kita kelaparan, kemudian kita biarkan. Itu nanti akan seperti itu Tuhan Yesus berkata. Ini firman-Nya ya. Dan ia berkata juga, nah ini, nyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini firman Tuhan loh yang berbicara, bukan saya loh. Firman Tuhan. Ini kalau kita tidak peduli terhadap saudara kita yang paling hina, kita tidak peduli terhadap anak-anak yatim, kita tidak peduli terhadap orang-orang yang sakit, terhadap orang yang di penjara, itu betul-betul ini ya, ini. Nah kemudian yang berikutnya di Matius 25 ayatnya yang ke-45 ya. Sudah ya, ayat 40, 41 di 46.
Ya, jadi tahu ya antara kambing dengan domba. Nah, kemudian yang 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata padamu sesungguhnya. Ya sudah, ayat 46. Ya, ayat terakhir. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Cuma ada dua, mau jadi kambing atau mau jadi domba. Jawabannya ada di hati masing-masing. Tetapi saya percaya semua anggota Yayasan GBA Pelita Tuhan ini adalah orang-orang pilihan Allah, maka orang-orang ini adalah domba-dombanya anak Allah. Amin. Ya, kita harus jadi domba, jangan jadi kambing. Ya, itu kita untuk mengingat bagaimana Tuhan Yesus menderita, bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Artinya bukti kasih kepada Tuhan Yesus, bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Dia rela, dia mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Sekarang saatnya kita melayani Tuhan. Bagaimana kita peduli terhadap sesama kita, bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang hina menurut orang-orang duniawi, tetapi kita anak-anak Tuhan harus merangkul mereka, kita harus memberikan tumpangan kepada mereka, kita harus menolong mereka, kita harus memberkati mereka. Itulah anak-anak Tuhan, ya. Nah, itu firman singkat hari ini. Kita mengingatkan kembali tentang Via Dolorosa. Mau yang penasaran silakan buka di YouTube, Via Dolorosa, artinya jalan penderitaan. Terkadang kita menderita, tetapi saya percaya setiap penderitaan demi penderitaan ada rencana Tuhan yang indah buat kita semua. Amin. Mari kita satukan hati datang di hadapan kudus. Tetapi saya undang bangkit untuk WL Singer. Ya, sebelum kita akhir dengan doa,